Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media yang tadi sudah lama menunggu. Mohon maaf. Ya. Mungkin dari Polresta Tanjung Pinang, saya selaku Kapolresta dan Satreskrim. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Motifnya apa, Pak? Ya, motifnya itu jadi untuk motif bahwa pelaku itu sakit hati adanya percekcokan dengan istrinya, sehingga kronologisnya ketika percekcokan itu terjadi, hilanglah kontrol emosi dari suaminya. Dia keluar rumah mengambil kayu, kemudian memukulkan berulang-ulang kali di kepala belakang dari korbannya istri. Kemudian untuk memastikan sudah meninggal atau belum, dicek tadinya sama pelaku, ya suami sendiri. Kemudian setelah yakni sudah meninggal, rencana mau dibawa ternyata terlalu berat dan besar, maka terjadilah proses pemotongan pada tubuh korban, yaitu bagian kaki. Bagian kaki itu dipotong dengan alat ini, ya. Kemudian dibawa keluar, dibuang ke tanah kosong rumah kakak ipar. Di daerah mana, Pak? Di daerah Kampung Gula. Yang dipotong kakinya aja ya, Pak? Ya, potong kakinya. Dan ini mau tanya, dan ini kan pelaku ini sebelumnya pernah kena kasus yang sama, pembunuhan. Ya. Nah, ini kan masa tahanan belum habis, dia keluar itu dalam proses bebas bersyarat atau gimana? Jadi salah satu peran dari suami ini merasa selama dia keluar dari kasus sebelumnya, kasus yang sama pembunuhan, merasa tidak dihargai. Tidak dihargai sama istrinya, terjadilah percekcokan itu. Ya, sehingga terjadi pembunuhan itu yang tadi saya sampaikan. Ada lagi? Pak, apakah benar jam yang dilakukan eksekusi pembunuhan itu apakah 19.30 atau sebelum maghrib, Pak? Peristiwa pembunuhannya persisnya, Pak? Jadi untuk kejadian itu terjadi sebelum maghrib. Karena pada saat dia mutilasi itu prosesnya lama. Karena darah korban itu mengalir banyak, kan? Sehingga harus meres darah-darah yang ada di situ, ya, dengan memakai kain handuk. Di sini ditemukan ada 22 barang bukti yang sudah ditemukan. Bagaimana bisa terungkap, Pak, peristiwa itu dengan masyarakat setempat? Gimana ceritanya? Jadi untuk terungkapnya itu karena berawal kecurigaan dari anaknya yang datang menanyakan ibunya, dan akhirnya ditelepon, ya, sama anaknya. Kemudian bapaknya sendiri yang mengaku bahwa ibunya sudah dibunuh sama anaknya. Kemudian anak itu histeris keluar rumah berdasarkan keterangan transaksi di sekitar rumah. Ada lagi? Waktu kejadian itu di rumah itu hanya ada korban atau gimana? Ya, Di rumah itu? hanya ada korban sama, jadi suami istri aja yang ada di rumah. Oh, mereka ini satu rumah. Iya. Oh, gitu. Pasal yang disangkakan, Pak? Jadi untuk pasal yang dipersangkakan pembunuhan berencana, ya, sebagaimana diatur dalam rumusan pasal 459, pasal 458 ayat 1 dan ayat 2, untuk pasal 23 KUP Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum dengan ancaman pidana mati dan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pak Kapolres, itu kan diinformasikan mayatnya ditemukan di gudang atau di mana gitu, di dalam kondisi kakinya udah nggak ada atau gimana? Iya. Itu cara dia memotong mengeksekusi itu kan sempat membuat kedengaran ramai sama tetangga, itu gimana? Itu udah posisi sudah meninggal. Jadi pada saat pemotongan korban sudah meninggal. Pak Kapolres, tadi Bapak menjelaskan kejadian ini, pembunuhan itu sudah dilakukan sebelum maghrib, ya, yang artinya sebelum jam 6 kurang lebih.
sebelum maghrib sampai penangkapan dilakukan jam 9 itu kan durasinya cukup panjang. Apa namanya Pak? Apakah ini kita ada koordinasi dengan spesialis kesehatan kejiwaan? Karena kan pelaku ini kan dengan santainya nih jarak durasinya seperti itu mengerjakan. Apakah ada nggak dari pihak Punya riwayat penyakit nggak? kejiwaan kita konsultasi atas kejadian itu Pak? Kalau konsultasi dengan bagian kejiwaan, Ini kan sudah terbilang kayak Psikopat. pembunuhan darah dingin ya. Psikopat. Apa kesehatannya dilakukan pengecekan? Baik, mungkin kami sedikit jelaskan untuk mengenai kondisi atau kejiwaan pelaku. Sampai dengan saat ini masih dilakukan pemeriksaan karena kita harus memeriksa ahli psikologi untuk menjelaskan terkait psikologi dari pelaku. Terima kasih. Pak, izin Pak. Jadi intinya masih dalam pendalaman. Ya, Nah, apa yang dia rasakan waktu dia memotong tubuh korban itu ya? Apa yang kita tahu? 15 tahun. Kalau yang dia rasakan, mungkin di sini si pelaku ini berulang untuk melakukan pembunuhan. Jadi dalam melakukan pembunuhan selanjutnya dianggap biasa saja. Cuman motifnya dia rasanya bagaimana pada saat memotong masih kami dalami. Ya, ada rencana mau dimutilasi semuanya Pak karena udah ketahuan atau cuma memang mau niat kakinya aja dari keterangan pelaku? Untuk hasil sementara dari pelaku adalah di rumah tuh sering cekcok. Jadi dia sakit hati berulang-ulang dan juga kebetulan di rumah kakak iparnya ada satu galian sehingga dia sudah terniat, oh kalau dia sakiti saya lagi, saya akan bukan membunuh, memotong dan Lubang membuang ke sana. Berarti lubang itu sudah disiapkan Pak. Semuanya Pak ya? Contohnya. Yang artinya saat kita melakukan interogasi sementara ke kepolisian, kita sudah mengetahui nggak ada gangguan kejiwaan atau nyambung tidak diajak saat saya rasa masih dalam pendalaman. Iya Pak ya. Pelaku Nanti ditangkap di dalam- mana? Pelakunya ditangkap di mana dan Baik, kami jelaskan setelah membunuh istrinya, pelaku kabur menuju arah Bintan dan anggota kami dari Satreskrim dengan unit Reskrim Polsek melakukan pengejaran. Kemudian pelaku ditangkap di Jalan Bintan Uban di wilayah hukum Polres Bintan. Rencananya mau menyeberang lewat Uban ke Batam. Niatnya untuk mengaburkan atau melarikan diri. Pak, itu kan Ya, jadi untuk supaya dibawanya tidak terlalu besar. Jadi penangkapan itu ya, gabungan Reskrim Polsek maupun Polres. Nah, pelaku ini bisa terdeteksi itu karena dia menganggap handphonenya sudah mati. Ternyata handphonenya masih hidup. Makanya alhamdulillah ya, habis kerjasama Polsek Reskrim dengan Polres akhirnya bisa mengungkap kurang lebih dari 3 jam bisa diungkap. Mungkin cukup ya. Pak, ini kan Pak